Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas tentang cermin cembung, yaitu bagaimana cara menggambarkan bayangan benda pada cermin cembung. Yang pertama kita gambar adalah ketika benda berada di depan cermin, di antara cermin dan titik fokus. Langkah pertama, gambarkan garis lurus. Ini merupakan sumbu utama. Tentukanlah titik F dan titik 2F. Kali ini kita menggunakan jarak fokusnya adalah 4 cm. Sehingga jarak antara titik F dan cermin itu 4 cm. Dan jarak antara 2F dan F adalah 4 cm. Sehingga ketika kita menggunakan jangka, maka kita gunakan jari-jarinya 8 cm dan terbentuklah gambar cermin seperti ini. Kemudian yang belakang cermin jangan lupa dikasih arsiran, sedangkan yang depan cermin dibiarkan mengilap seperti itu. Tentukan juga titik F dan 2F yang ada di depan cermin dengan jarak F ke cermin sama, yaitu 4 cm, dan jarak F ke titik 2F itu juga 4 cm. Lalu kita letakkan gambar benda berada di antara cermin dan titik fokus. Nah, ini merupakan benda, jadi benda diletakkan di depan cermin. Langkah pertama, lukislah sinar datang dari titik ujung atas benda menuju ke cermin. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian yang kedua, setelah sinar mengenai cermin cembung, pantulkanlah sesuai dengan kaidah sinar istimewa dari cermin cembung. Kemudian sinar dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang ketiga, gunakan minimal 2 sinar istimewa. Yang kedua, sinar datang menuju ke pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Yang keempat, tandai titik potong dari perpanjangan sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Nah, perhatikan yang belakang cermin. Di situ ada perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Kita tandai dan lukislah bayangan benda pada perpotongan perpanjangan sinar tersebut. Nah, kita gambarkan bayangannya di perpotongan itu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika benda di depan cermin berada di antara cermin dan titik fokus, maka sifat bayangannya adalah yang pertama maya, karena posisinya di belakang cermin. Kalau maya selalu tegak. Dan yang terakhir diperkecil, karena ukurannya lebih kecil. Yang kedua adalah ketika benda berada di depan cermin tepat di titik fokus, maka kita gambarkan sumbu utama serta cerminnya dan menentukan di mana titik F dan 2F, baik di depan cermin maupun di belakang cermin. Kita gambarkan bendanya tepat di titik F dan lukislah sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Sehingga dapat kita lihat di situ ada perpotongan dari perpanjangan sinar pantul, dan di titik itulah kita gambarkan bayangannya. Jadi, ketika benda
berada di depan cermin dan tepat di titik fokus, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil karena ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Selanjutnya yang ketiga, ketika benda berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Kita gambarkan sumbu utama, cermin, serta kita tentukan titik F dan 2F, baik di depan cermin maupun di belakang cermin. Letakkan benda di antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dia dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin, dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Jadi, kita dapatkan perpotongannya di situ dan gambarkan bayangan bendanya. Jadi dapat disimpulkan ketika benda di depan cermin dan diletakkan di antara titik F dan titik 2F, maka sifat bayangannya adalah maya karena berada di belakang cermin. Kalau maya selalu tegak. Dan dilihat dari ukurannya dia diperkecil. Selanjutnya yang terakhir adalah benda berada tepat di pusat kelengkungan cermin. Kita gambarkan sumbu utama serta cerminnya. Tentukan juga titik F dan 2F, baik yang di depan cermin maupun yang di belakang cermin. Lukislah benda di tepat 2F. Kemudian gunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Sehingga kita dapatkan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul dan gambarkanlah bayangannya di titik itu. Jadi, dapat kita simpulkan ketika benda berada di depan cermin dan tepat di pusat kelengkungan cermin atau di titik 2F, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Dari keempat gambar yang telah kita buat tadi, maka dapat kita simpulkan seperti berikut. Jika benda berada di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk adalah selalu bersifat yang pertama maya, karena di belakang cermin, kemudian tegak, dan yang terakhir diperkecil. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu Sobat Perdana belajar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kirim di komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk melihat video-video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.